Healah, ternyata KW super. Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1008 yang penuh dengan troll dari Oda. Di halaman sampul kita bisa melihat Nico Robin memberikan sepasang sayap kepada kuda yang ingin terbang. Mungkin kuda ini nggak ngerti caranya top up diamond buat beli skin sayap. Pada akhirnya minta sayapnya ke Nico Robin. Adegan terakhir di chapter 1007 kemarin berlanjut di awal chapter 1008. Oden yang muncul di depan Akazaya mengatakan bahwa ia bisa datang ke masa depan berkat bantuan kekuatan Toki. Oden juga mengatakan dia datang ke situ untuk membantu mengalahkan Kaido. Para Akazaya pun termehek-mehek, nangis bombay melihat junjungan mereka kembali hadir di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, hampir semua Akazaya bersiap mengikuti Oden. Tapi Asura Doji dan Raizo curiga terhadap Oden yang muncul di hadapan mereka. Mereka berdua mencoba mengingatkan Akazaya yang lain tentang perkataan Toki. Seseorang takkan bisa pergi kembali ke masa lalu. Raizo mengimbuhi ucapan Asura Doji dengan mengatakan bahwa Oden telah benar-benar mati di hari di mana ia dieksekusi oleh Kaido dan Orochi. Raizo sangat yakin bahwa hal tersebut adalah fakta yang sebenarnya. Sejurus kemudian, Oden menghampiri Kinemon secara diam-diam. Kinemon yang masih bingung ditonjok oleh Asura Doji. Oh, ternyata Oden ingin menebas Kinemon. Asura yang menunjuk Oden menerima luka tusukan dari Oden yang bermaksud untuk menebas Kinemon. Dari adegan ini saja kita mengetahui ada hal yang tak beres dengan Oden. Ternyata setelah Oden ditebas oleh Asura Doji di bagian pipinya, Oden tidak terluka dan tidak mengeluarkan darah setetes pun dari lukanya. Ternyata ini Oden KW Super hasil gambaran Kanjuro. Prediksi saya dan YouTuber One Piece yang lainnya dipatahkan mentah-mentah oleh Oda di sini. Sakit tapi tak berdarah, cuy. Asura berkata seperti ini. Aku juga berharap bahwa ini adalah Tuan Oden yang asli. Kita juga berharap hal yang sama, bukan? Iya Asura, aku ngerti kok perasaanmu. Aku yang coba gali bukti sampai balik baca One Piece chapter 972 juga berharap ini Oden yang asli. Healah, ternyata Oden KW super. Kikunojo meminta maaf karena tak mampu membunuh Kanjuro. Tunggu, ini bukan salahmu Kiku. Ini salahnya Oda Kang Libur yang sayang banget dengan karakter antagonisnya. Saking sayangnya, karakter antagonisnya jarang ada yang dimatiin. Bahkan yang dimatiin pun dihidupin lagi pakai plot twist. Dan yang parah di sini nggak cuman Oden dan Kanjuro yang mendapatkan plot twist. Ada satu karakter lagi nantinya yang akan dihidupkan Oda menggunakan plot twist di chapter ini. Asura memaafkan Kiku dengan mengatakan, "Jangan khawatir Kiku, kita tak akan mengarahkan sisi tajam pedang kita kepada seorang teman." Kanjuro ternyata mengontrol lukisan tersebut dari kejauhan. Ternyata Kanjuro masih berniat untuk membunuh para Akazaya. Jika kalian punya teman kayak Kanjuro, enaknya diapain nih? Para Akazaya pun sigap bergerak untuk mengejar Kanjuro. Tak lama kemudian, Bau Huang menginformasikan keberadaan Momo kepada Kanjuro. Lantas, Kanjuro pun berniat untuk pergi untuk menghabisi Momo. Bersamaan dengan hal tersebut, Oden KW Super ini menyalakan sumbu untuk bahan peledak yang ada di dalam dirinya. Asura yang menyadari akan hal ini menyuruh teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu dan mendahulukan keselamatan Momonosuke. Bom yang disulut oleh lukisan Kanjuro meledak dengan dahsyat di ruangan tersebut, membuat hampir semua Akazaya terlontar dari jendela, kecuali Asura yang menahan Oden palsu yang meledak bersama dengan bom yang dibawanya. Jika dilihat dari luka yang diderita oleh Asura, sepertinya Asura sekarang telah matang dan siap untuk disajikan. Karena luka bakarnya terlihat cukup parah dan Asura pun tidak bergerak sama sekali. Para Akazaya yang selamat dari ledakan tersebut dihadang oleh Jack.
Bukan Jack yang ini, Bambang. Jack yang ingin menghabisi para Akazaya ini sempat dihadang oleh para suku Ming yang tak ingin Jack mendatangi raja mereka. Inuarashi menyuruh rekan-rekan Akazayanya untuk pergi ke tempat Momo terlebih dahulu, sedangkan Inuarashi ingin Baiwan melawan Jack. Ternyata Orochi masih hidup. Bahkan adegan hidupnya si kampret ini lebih ngeselin daripada adegan Oden KW Super dan Kanjuro yang ternyata masih hidup. Orochi berlari-lari ke sana kemari dengan perasaan riang gembira sambil membakar kastil milik Kaido. Kayak nggak punya salah gitu. Orochi dibantu oleh Fukurokuju yang asik nge-headshot anak buah Kaido satu persatu menggunakan shurikennya. Teman-teman yang kesel dengan adegan ini silahkan limpahkan dan curahkan segala kekesalan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya juga kalau kalian bener-bener kesel banget ngelihat Orochi hidup lagi. Sekarang kita beralih ke kelompoknya Yamato nih. Momo menjelaskan ke Yamato dan Shinobu bahwa Momo akan berubah wujud menjadi seekor naga jika dia mengalami lonjakan emosi. Misalnya ketika Momo terkejut, takut, dan sedih. Tapi sekarang Momo mengatakan bahwa dia sudah mulai bisa mengontrol perubahan wujudnya. Sepertinya kekuatan Momo akan berguna nih suatu saat nanti. Jadi gak sabar lihat Momo ntar bisa nyemburin api kayak Kaido. Momo berkata bahwa dia ingin menjadi monster seperti Kaido supaya dia bisa berguna bagi para pengikut dan rakyatnya. Betul sekali Momo, kenapa baru kepikiran sekarang coba? Kenapa selama ini kerjaanmu cuma doyan nempel di belahan dada doang? Besok Momo kalau udah gede jangan hobi ngesim kayak Sanji ya. Yamato khawatir dengan keadaan Luffy. Yamato ingin bertarung di sisi Luffy dan mengalahkan Kaido sebagai Kozuki Oden. Rada cerings nih. Anjay. Momonosuke menjawab kekhawatiran Yamato dengan mengatakan bahwa Luffy saat ini baik-baik saja. Yamato dan Shinobu pun heran bagaimana bisa Momo mengetahui hal tersebut. Mungkin ini karena efek kekuatan yang menurun dari bapaknya, yaitu kekuatan untuk mendengarkan segalanya. Sekarang kita berpindah ke atap tengkorak Onigashima di mana para bajak laut generasi terburuk melawan duet Yonko Kaido dan Big Mom. Luffy menyerang Kaido berkali-kali dengan membabi buta dan berharap bahwa akan ada satu serangannya yang akan berhasil ngedamage Kaido. Tapi semua serangan tersebut ditangkis dengan mudah oleh Kaido. Luffy pun terpental beberapa kali. Tapi Luffy tetap bangkit sebanyak ia dipentalkan. Zoro menyarankan Luffy untuk mencoba cara lain untuk menyerang Kaido. Tapi Luffy menjawab pasti akan ada satu serangannya yang berhasil. Karena Luffy menganggap bahwa Kaido adalah manusia sama seperti mereka. Killer pun cukup terkejut mendengar ucapan Luffy yang menganggap Kaido masih sebagai seorang manusia. Padahal kayak monster gitu kekuatannya, ya kan? Torao menyarankan untuk mengalahkan salah satu Yonko terlebih dahulu. Zoro pun setuju. Sepertinya nanti Yonko yang akan dikalahkan terlebih dahulu oleh para supernova di sini adalah Big Mom. Karena saya merasa adegan pulau Onigashima diterbangkan oleh Kaido bertujuan untuk menjadi arena pertarungan di mana banyak orang dari ibu kota bunga di Wano untuk menyaksikan pertarungan bajak laut tersebut. Dan saya rasa Kaido adalah Yonko yang akan dikalahkan oleh Luffy dan yang lainnya di saat penduduk menyaksikan pertarungan mereka. Biar dramatis gitu, seperti Luffy mengalahkan Dovi di arc Dressrosa. Di halaman akhir chapter ini terungkap wujud hybrid Kaido secara penuh. Menurut saya ini cukup mengecewakan dalam hal desain visualnya. Cuma nambah sisik, taring, ekor, dan tanduk doang. Wujud hybrid Yuzong di Mobile Legends setelah skill ulti aja secara visual lebih garang daripada ini. Ini mah ya elah. Tapi balik lagi ke selera pribadi sih kalau masalah ini. Mungkin ada teman-teman yang suka dengan wujud hybrid Kaido ini. Berikan pendapat kalian tentang wujud hybrid Kaido di kolom komentar ya. Kid mengatakan bahwa berjuang bersama dengan Luffy dan Torao membuatnya seperti di neraka.
tapi Luffy mengatakan bahwa ia sering pergi ke neraka. Kaido pun kagum dengan sikap Luffy dan mengatakan, "Hei bocah topi jerami, apapun yang terjadi, aku bisa melihat semangat yang membara dari sorot matamu itu. Kabar baiknya, minggu depan tidak libur. Kabar buruknya, di sini terlihat rumus Oda dalam menggarap alur cerita One Piece, yaitu setiap plot hole ada plot twistnya. Tapi jika memang rumusnya begini, masih ada kemungkinan untuk Oden yang asli pergi ke masa depan sebagai plot twist untuk plot twist yang ada di chapter ini. Jadi semacam plot twist di atas plot twist gitu deh. Karena Asura mengingatkan ucapan Toki kepada Akazaya yang lainnya. Seseorang tak akan pernah bisa pergi kembali ke masa lalu. Tapi kalau ke masa depan bisa dong. Dan saya masih berharap Oden yang asli benar-benar dikirim ke masa depan oleh Toki. Terus, siapa sosok misterius yang ngobatin Akazaya di chapter 1004? Apakah itu adalah Toki? Atau itu adalah Hiyori? Ada seseorang yang ingin ku temui lagi di masa depan. Bahkan kematian pun tak akan sanggup menghalangi jalanku untuk bertemu dengannya.